Coba deh Anda bayangkan, Praha tahun 70-an. Suasananya kan mencekam ya di balik tirai besi. Iya, masa-masa sulit itu. Nah, di tengah situasi itu, ada akademisi Inggris, nekat dia, bawa materi kuliah filsafat modern, diselundupkan. Padahal itu bahaya banget kan waktu itu. Betul, resikonya besar sekali. Terus mahasiswa-mahasiswa Ceko lokal, mereka ngumpul diam-diam di apartemen. Gelap-gelapan gitu mungkin ya. Padahal mereka tahu, bisa diawasi polisi rahasia, STB itu. Bisa hilang kesempatan kerja, atau yang paling parah, masuk penjara. Ngeri ya kalau dibayangkan. Tapi mereka tetap datang. Demi apa coba? Cuma buat belajar. Diskusi ide-ide filsafat di semacam universitas bawah tanah. Gila nggak sih? Itu dia, bikin kita mikir ya. Iya kan? Apa sih yang bikin orang punya hasrat belajar sekuat itu? Sampai rasa aman aja, nomor 2 gitu. Datangnya dari mana rasa ingin tahu yang begitu dalam ini? Yang di buku sumber kita ini disebut wanderlust. Apakah ini cuma, ya, kemewahan aja? Atau emang dorongan dasar kita semua? Anda juga mungkin pernah merasakan. Pertanyaan bagus sekali, dan itu pas banget jadi fokus kita kali ini. Kita mau coba telusuri lebih dalam bab 5, Wanderlust, dari bukunya Daniel Yon, A Trick of the Mind. Oke. Misinya yaitu kita mau bongkar sains di balik rasa ingin tahu. Kenapa sih cuma sekedar tahu aja kok bisa bikin puas gitu ya rasanya? Apa otak kita emang dirancang buat haus informasi? Siap. Gimana kerangkanya nih? Jadi kita bakal lihat gimana rasa ingin tahu ini ternyata punya akar biologis yang sama loh sama dorongan dasar lain. Ada kaitannya sama sistem reward, sistem penghargaan di otak kita. Oh, sistem reward. Kayak dopamin gitu. Nah, itu dia. Kita akan lihat gimana mekanisme ini nggak cuma dorong kita cari makan atau aman, tapi juga buat menjelajah dunia ide yang abstrak itu. Oke. Menarik nih. Ayo kita mulai. Biasanya kan kita mikir rasa ingin tahu itu ya nantilah kalau kebutuhan pokok udah beres. Makan, tempat tinggal, aman. Iya, prioritasnya gitu ya biasanya. Tapi contoh Praha tadi kayaknya kok beda ya. Atau coba lihat ilmuwan di CERN. Mereka bangun Large Hadron Collider, akselerator partikel 27 km. Gede banget itu. Raksasa itu memang. Tujuannya kan bukan buat bikin roti panggang lebih cepat matang atau apa gitu kan. Bukan buat manfaat praktis langsung. Jelas bukan. Itu murni dorongan rasa ingin tahu yang luar biasa. Pengen ngerti aja partikel paling dasar di alam semesta itu apa sih? Nah, Ini nyambungnya ke apa yang disebut filsuf Karl Popper sebagai dunia ketiga. Dunia ide ya, produk budaya intelektual kita. Kayak sains, seni, filsafat. Rasa ingin tahu ini kayak mesinnya gitu buat kita masuk ke dunia ketiga itu. oke. Pertanyaan besarnya kan, dorongan ini sumbernya dari bagian otak yang beda nggak sih sama dorongan kita buat bertahan hidup di dunia pertama, dunia fisik? Dulu kan ada pemikir kayak Plato atau Freud gitu ya, yang bilang kayak ada perang di dalam diri kita. Antara sisi hewani yang cari senang-senang aja, sama sisi mulia yang cari kebenaran. Betul, ada pandangan dualistik semacam itu. Nah, sains otak sekarang gimana? Mendukung pemisahan kaku gitu nggak? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Mari kita coba lihat mesin biologis di baliknya. Kita mulai dari yang terkenal dulu deh, dopamin. Ah, dopamin. Si molekul bahagia itu kan ya? Nah, itu dia. Sering disebut gitu, tapi sebenarnya perannya jauh lebih kompleks, lebih bernuansa. Oke, gimana tuh kompleksnya? Jadi dopamin itu terlibat di banyak hal, gerakan, memori, ya. Tapi yang penting buat obrolan kita ini, perannya di sistem penghargaan otak. Sistem ini yang ngasih nilai, ngasih daya tarik ke hal-hal di sekitar kita. Ngasih label harga gitu ya di otak. Bisa dibilang gitu. Ada area otak spesifik, namanya nucleus accumbens. Letaknya di depan bawah gitu. Nah, area ini aktif banget waktu kita antisipasi atau dapat sesuatu yang kita anggap berharga. Berharga ini macam-macam dong ya, nggak cuma duit atau makanan. Tepat sekali, bisa uang, bisa makanan manis, bisa pujian dari orang lain, bisa juga lihat foto orang menarik. Atau ini unik nih, ada studi, area ini aktif di ilmuwan pas lihat kemungkinan artikelnya diterima jurnal keren. Wah, sampai segitunya ya? Iya, ini nunjukin betapa fleksibelnya sistem ini. Apa aja yang kita anggap penting, yaitu bisa ditandai. Ada juga eksperimen klasik, Olds dan Milner ke tikus. Itu nunjukin betapa kuatnya dorongan dopamin ini. Oh, yang tikus neken tuas itu ya? Betul.
Tikusnya itu rela neken tuas terus-terusan buat dapat stimulasi listrik di area dopamin, sampai lupa makan, lupa minum, saking nagihnya. Gila, kuat banget ya dorongannya. Tapi saya baca di materi kita, ada semacam plot twist gitu soal dopamin ini. Katanya bukan cuma soal dapat hadiahnya aja. Nah, Anda jeli sekali. Itu poin krusialnya. Di sini nih kejutannya. Ternyata, sirkuit dopamin ini nggak cuma responsif sama hadiahnya itu sendiri, tapi dia lebih sensitif sama perbedaan. Perbedaan antara apa yang kita harapkan sama apa yang beneran kita dapat. Perbedaan harapan dan kenyataan. Gimana tuh maksudnya? Ini namanya Reward Prediction Error, disingkat RPE, atau kesalahan prediksi hadiah. Oke, RPE. Contohnya gimana biar gampang? Mungkin yang monyet sama jus itu. Bisa-bisa, contoh bagus itu. Jadi, di eksperimen itu, awalnya monyet dikasih setetes jus. Nggak disangka-sangka. Neuron dopaminnya langsung melonjak tinggi. Wah, seneng dia dapat hadiah. Oke, wajar ya. Tapi, setelah diulang-ulang, monyetnya belajar kalau ada lampu nyala, artinya bakal dapat jus. Nah, pas lampunya nyala itu kan sinyal prediksi ya, dopaminnya melonjak. Tapi, pas jusnya beneran datang, kan udah sesuai harapan tuh. Jangan-jangan dopaminnya nggak naik lagi. Hampir nggak ada lonjakan. Hadiahnya sama persis, jus juga. Tapi karena udah bisa ditebak, efek kejutan dopaminnya pas hadiah diterima itu hilang. Malah pindah ke sinyal prediksinya. Wow. Jadi dopamin itu lebih soal kaget seneng atau berita bagus tak terduga gitu ya? Bukan hadiahnya doang. Persis, neuron dopamin ini tugasnya kayak ngasih kode seberapa jauh sih kenyataan ini lebih bagus atau lebih jelek dari ekspektasi kita. Pantesan. Kenapa kita gampang adaptasi sama kesenangan? Ada istilahnya hedonic treadmill kan? Oh iya ya, menang lotre misalnya. Senengnya nggak awet ya, karena ekspektasi kita naik terus. Nah, itu dia. Lama-lama jumlah segitu jadi biasa aja. Kayaknya otak kita emang diprogram buat terus cari sesuatu yang lebih baik dari yang diharapkan. Agak sedih juga ya dengernya. Kayaknya kita nggak bakal pernah puas gitu dong. Ya bisa dilihat dari sisi itu. Tapi, ada sisi lainnya yang super menarik, apalagi kalau kita sambungin lagi sama rasa ingin tahu tadi. Oke, gimana tuh sisi lainnya? Coba kita pikirin lagi si RPI tadi, kesalahan prediksi hadiah. Kalau ada RPI positif, artinya kenyataan lebih oke dari harapan, itu kan nggak cuma berarti kita dapat hadiah tak terduga. Tapi artinya juga, prediksi kita salah dong. Model kita tentang dunia perlu diupdate. Kita baru aja belajar sesuatu. Tepat! Jenius! Analogi koper Natal di buku itu pas banget. Bayangin Anda mau buka koper, kuncinya kombinasi 3 digit. Anda mikir, wah ini bakal lama nih, nyobain ratusan kali mungkin. Iya, bisa seharian itu mah. Ternyata kodenya 009. Baru beberapa kali coba udah kebuka. Itu kan ada RPI positif. Anda dapat hadiah, isi koper kebuka, hemat waktu, jauh lebih cepat dari dugaan. Betul, seneng banget pasti. Dan di saat yang sama persis, Anda kan belajar kode kombinasinya. Model mental Anda soal gimana cara buka koper ini langsung diperbarui. Oh, ternyata 009. Iya, langsung keinget itu kodenya. Nah, ini dia intinya yang keren banget. Ternyata tindakan belajar itu sendiri, proses kita update model mental berdasarkan info baru, ngurangin ketidakpastian, itu mengaktifkan sirkuit dopamin yang sama persis. Sama kayak pas kita dapat hadiah tak terduga. Tunggu. Jadi, belajar itu sendiri dikasih hadiah sama otak kita lewat dopamin. Secara intrinsik iya, proses belajar itu sendiri rewarding. Wah, ini sih mengubah cara pandang banget ya. Jadi, balik ke pertanyaan di awal tadi. Rasa ingin tahu itu dorongan mulia yang beda atau cuma alat buat cari kepuasan dasar? Jangan-jangan dua-duanya nyambung banget. Kelihatannya begitu. Bukan lagi soal hedonia, senang-senang sesaat dari makan enak atau apa, versus eudaimonia, kepuasan mendalam dari pemahaman, kayak kata Aristoteles dulu, mungkin dua-duanya jalan di rel biologis yang sama. Ada bukti ilmiahnya nggak soal ini? Makin banyak. Ada studi dari Rutledge dan kawan-kawan misalnya, mereka nemuin tingkat kebahagiaan sesaat peserta dalam tugas judi itu lebih nyambung sama sinyal RPI. Seberapa besar keyakinan mereka diupdate sama hasilnya daripada cuma soal berapa banyak uang yang mereka menang atau kalah. Jadi momen aha pas belajar itu secara harfiah bikin seneng di level saraf ya? Bisa dibilang gitu, belajar itu sendiri terasa menyenangkan.
Tapi kan kadang belajar hal susah kayak katakanlah kalkulus gitu, rasanya nggak selalu seneng kayak makan coklat ya. Gimana jelasinnya? Pertanyaan bagus. Mekanisme ini bukan berarti semua proses belajar itu gampang atau selalu bikin euforia instan ya. Pasti ada sulitnya, frustrasinya. Itu bagian dari proses. Oke, Tapi terobosannya momen aha pas kita akhirnya mecahin soal susah atau ngerti konsep baru, itu kemungkinan besar itu yang micu dopamin RPE tadi. Kepuasannya datang dari berhasil ngatasin ketidakpastian, dari berhasil update pemahaman, walaupun jalannya mungkin nggak selalu mulus. masuk akal, masuk akal. Dan ini nggak cuma di manusia kan katanya? Betul, hewan juga nunjukin ini. Oh ya? Gimana contohnya? Ada studi keren dari Brombeck Martin dan Hikosaka pakai monyet. Monyetnya dilatih lihat target visual. Imbalannya dia bisa milih mau dapat petunjuk soal hadiah air berikutnya, bakal banyak atau dikit, atau nggak usah dapat petunjuk. Terus monyetnya milih apa? Nah ini dia yang menarik. Ternyata monyetnya rela bayar. Maksudnya dia rela ngorbanin sedikit potensi hadiah airnya cuma buat dapat informasi atau petunjuk itu. Serius? Dia mendingan tahu, walaupun mungkin beritanya jelek, misalnya hadiahnya cuma dikit. Betul. Dia lebih milih tahu daripada nggak tahu. Dan yang lebih gila lagi, neuron dopaminnya aktif pas nerima informasi ini. Sama kuatnya kayak pas dia nerima hadiah airnya langsung. Astaga. Jadi otak monyet, dan mungkin kita juga ya, nganggap informasi ngurangin ketidakpastian itu sama berharganya kayak air minum. Ditaruh di mata uang biologis yang sama. Kesimpulannya mengarah ke sana. Informasi itu sendiri punya nilai intrinsik bagi otak. Ini benar-benar nyambung banget sama cerita mahasiswa Praha di awal tadi. Risiko penjara itu nyata banget. Tapi hadiah dari ngerti ide baru, kejutan dari penemuan intelektual itu mungkin secara biologis sama kuatnya. Atau malah lebih kuat saat itu buat otak mereka. Bisa jadi begitu, otak mereka kayak nagih buat belajar, buat tahu. Kayak kecanduan informasi ya. Istilahnya mungkin terlalu kuat, tapi ada elemen dorongan kuat di sana. Nah, ini bawa kita ke konsep wonder atau rasa takjub. Wonder. Ketakjuban ya? Iya, ada filsuf namanya Jesse Prince. Dia bilang wonder ini emosi yang paling khas manusiawi. Yang nyatuin banyak hal, seni, sains, agama, semuanya itu kata Prince adalah respons kita terhadap sekaligus sumber dari rasa takjub. Upaya kita buat memahami teka-teki kehidupan, mencari pemahaman. Jadi rasa takjub yang bikin kita terpana lihat lukisan bagus, atau mikirin rumus E sama dengan mj kuadrat, atau baca kitab suci, itu semua akarnya mungkin di mekanisme dopamin RPE yang sama, yang bikin kita cari makan atau status. Bukti-bukti yang ada sekarang memang mengarah ke kesimpulan yang provokatif itu. Sistem dopamin di otak kita, lewat RPE ini, kayaknya naruh pengetahuan dan pemahaman di skala nilai biologis yang sama fundamentalnya kayak makanan, air, atau rasa aman. Padahal awalnya mekanisme RPE ini kedengerannya kayak mesin ketidakpuasan abadi ya, selalu ngejar kejutan berikutnya. Betul, itu satu sisi. Tapi kalau kita lihat gambaran besarnya, justru mekanisme yang sama ini yang secara ajaib bikin proses belajar, menemukan, memahami, itu terasa sangat memuaskan. Inilah mesin biologis di balik Wonderlust kita. Dorongan nggak kenal lelah buat menjelajah dunia ketiganya Popper, dunia ide, bahkan saat nggak ada imbalan praktis yang kelihatan di depan mata. Oke, jadi kesimpulan utama dari penelusuran kita di bab 5 ini apa dong? Biar lebih mantep gitu. Kesimpulan utamanya cukup radikal sebenarnya. Otak kita itu secara bawaan menghargai pengetahuan itu sendiri. Titik. Sistem dopamin yang sama, yang ngatur hasrat dasar kita, itu juga yang jadi bahan bakar rasa ingin tahu. Dan mekanisme RPE tadi. Mekanisme RPE itu kuncinya. Dia nggak cuma bikin kita ngejar hadiah dari luar, tapi juga bikin proses internal belajar pas kita update peta mental kita soal dunia itu terasa menyenangkan. Jadi, rasa ingin tahu itu bukan cuma bonus atau kemewahan sekunder, tapi bagian inti, fundamental dari cara otak kita bekerja. Ini benar-benar ngasih perspektif baru sih. Coba deh Anda pikirin lagi. Pernah kan ngerasain puas yang dalam banget pas akhirnya klik, ngerti sesuatu yang tadinya rumit? Pasti pernah lah. Atau pas nemu info baru yang kayak, wow, kok bisa gini ya? Itu bukan cuma perasaan biasa loh, itu respons biologis otak Anda yang lagi ngasih hadiah ke dirinya sendiri karena berhasil belajar, berhasil ngurangin ketidakpastian. Betul. Menyadari ini bisa bikin kita lebih menghargai ya, dorongan alami kita buat terus nanya, terus cari tahu.
Iya kan? Dan ini tentu aja jadi muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang penting buat kita semua renungkan. Kalau pengetahuan itu secara biologis sama berharganya buat otak kayak makanan atau rasa aman, Apa dong implikasinya? iya, apa implikasinya buat kita misalnya ngerancang sistem pendidikan? Atau gimana kita mastiin semua orang punya akses informasi yang sama? Atau bahkan gimana kita memaknai rasa bosen? Mungkin bosen itu sinyal kalau wanderlust kita lagi kurang makan. Wah, menarik itu soal bosan. Gimana kalau dorongan alami buat tahu ini malah terhambat? Nah, memahami kalau wanderlust ini sebegitu dasarnya, mungkin ngasih kita alasan baru kenapa eksplorasi ide, penemuan sains, belajar seumur hidup itu Bukan cuma penting buat kemajuan peradaban aja ya. bukan cuma itu, tapi juga krusial buat kesejahteraan kita, buat rasa utuh kita sebagai individu. Jadi, mungkin pertanyaan penutup buat Anda renungkan adalah, gimana caranya kita bisa secara sadar menjaga dan menyalakan lagi api rasa ingin tahu ini? Baik di diri kita sendiri maupun di orang-orang sekitar kita.